Marahlah penduduk kampung ini. Masih dendam pasti. Makanya masih puji Tuhan kalau Tuhan masih bisa berikan pagar perlindungan itu. Tapi tetap saja saudara, temanya adalah bagi kita kekristenan, rajin-rajinlah memotong bagian yang Allah gak suka. Rajin-rajinlah. Bukan hanya masalah korban yang perlu dipotong ya. Dari penghasilan kita ada yang perlu dipotong untuk kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu bicara pengabdian kepada Tuhan. Tapi potong bagian dalam hidup kita yang gak Tuhan kenan. Kekristenan itu semua identik dengan bagian-bagian yang harus dipotong. Sunat juga adalah pemotongan bagian-bagian yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harus dijaga seumur hidup. Jangan sampai dilalaikan. Apa yang Yakub alami itu adalah pembiaran. Tapi sekarang Yakub berusaha mengembalikan keluarganya ke dalam jalan kebenaran. Untung keluarganya mau. Ditinggalkanlah semua barang-barang ini. Ditanamlah kemudian oleh Yakub di satu lubang. Ditinggalkan, dikubur saudara. Itu tanda bagian yang tidak berkenan betul-betul harus dipisahkan, dan jangan setelah dipisahkan masih dibawa-bawa ya. Tinggalkan dan kubur. Hidup lama saudara juga harus dikubur. Itu makanya menghadapi perjamuan Tuhan ini, kita diingatkan bahwa ini adalah bagian dari Allah di dalam Yesus yang harus dipotong sebagai simbol dari yang tidak berkenan kepada Allah, yang harus membayar semua bentuk pelanggaran dosa. Baik tubuh yang tercabik-cabik itu juga pemotongan. Bukan salah Yesus, tapi pemotongan itu harus dilakukan demi untuk menjadi alat bayar dari dosa-dosa manusia. Itu simbol yang dijaga oleh gereja. Darah yang dicurahkan itu juga adalah pemotongan dari jumlah darah yang Yesus punya, yang harus menjadi bagian memang untuk membayar dosa. Bukan salah Yesus. Harusnya kita yang memberikan tubuh dan darah kita, tapi gak bisa. Kita gak bisa melakukan itu saudara. Kalaupun bisa, saudara hanya menang perilaku agamanya. Tapi apa yang saudara potong, entah jarimu, 5 jarimu, saudara keluarin juga darah misalkan 100 cc. Tubuh dan darah yang sudah keluar dari bagian kita tidak menyelamatkan kita masalahnya. Itu yang saya katakan, percuma kita gak akan bisa melakukannya. Harus Yesus yang melakukannya. Jadi kalau Allah sudah melakukan bagiannya, marilah kita melakukan bagian kita saudara. Hidup kekristenan itu harus rela dipotong supaya bertambah banyak. Ya, bertambah banyak berkat-berkat kita, bertambah banyak tuayan-tuayan dari kepuasan Allah. Hidup untuk Tuhan harus dimulai dengan mezbah. Di atas mezbah harus ada bagian yang dipotong. Yesus menjadi korban di atas mezbah yang dibangunnya sendiri. Dan karena itu dia layak untuk menerima jumlah banyak dari tuayan-tuayan Injil. Masalahnya, apakah saudara dan saya masuk sebagai tuayan Injil Tuhan? Ya. Orang-orang yang dituai oleh Tuhan Yesus karena Injilnya pasti masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau?